Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenalkan, saya Bunga Intan, dosen tetap program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Insan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sistem Informasi, yaitu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan gambaran umum terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi Sistem Informasi S1 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Untuk deskripsi singkat mata kuliah ini berisi perkenalan tentang teknologi informasi kepada mahasiswa pada tingkat awal. Perkenalan meliputi sejarah perkembangan teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, pemanfaatan teknologi informasi, isu-isu yang terkait, dan tren teknologi informasi. Adapun untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, pertama, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem informasi dan teknologi informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Yang terakhir, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun untuk RPS dan modul pada mata kuliah ini, untuk rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, di sini pada RPS ini di sini tertulis mengenai CPL untuk mata kuliah ini, CPMK, sub CPMK, serta materi pembelajaran atau bahan kajian yang akan dibahas selama satu semester kurang lebih 16 kali pertemuan. Selain itu, pada RPS ini juga tertulis langkah-langkah atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran setiap pertemuan. Dan juga pada RPS ini di sini tertera mengenai rencana evaluasi dari proses pembelajaran yang dilaksanakan nanti. Dan selanjutnya di sini ada penilaian ketercapaian CPL pada mata kuliah. Dan terakhir itu adalah klasifikasi keberhasilan mahasiswa. Selanjutnya, untuk modul program mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, modul Pengantar Teknologi Informasi ini di sini saya buat atau saya susun sesuai dengan pertemuan, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi sesuai dengan RPS yang sudah saya susun untuk materi-materi atau pokok-pokok bahasan pada modul ini saya susun menurut pertemuan pada mata kuliah ini sehingga dapat mempermudah mahasiswa dalam mempelajari dan juga memahami mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini pada setiap materi yang akan dibahas atau pada pertemuan di dalam kelas. Dan untuk metode DIA pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, yang pertama, delivery.
Pertama, untuk dapat mempermudah dalam penyampaian materi yang dibahas pada setiap pertemuan, saya menggunakan beberapa referensi, salah satunya yaitu buku Abdul Qadir dengan judul Pengantar Teknologi Informasi edisi revisi yang terbit pada tahun 2013. Selain buku, terdapat juga modul yang sudah saya siapkan, yang mana di sini untuk modul tersebut saya isi dengan materi-materi sesuai pertemuan selama proses perkuliahan 16 kali pertemuan, dan juga materi dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Jadi saya juga menyiapkan materi dalam bentuk Microsoft PowerPoint yang dengan ini diharapkan agar mahasiswa dapat lebih mudah untuk mempelajari materi yang diberikan setiap pertemuan sesuai pokok pembahasan pada RPS. Yang kedua, dalam proses pembelajaran saya juga memberikan case study kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Hal ini menjadi salah satu bahan evaluasi saya terhadap mahasiswa selama proses perkuliahan. Yang kedua yaitu adalah interaction. Untuk interaction, proses perkuliahan ini dilakukan secara offline dengan teknik presentasi, di mana saya akan menjelaskan materi yang dibahas pada pertemuan tersebut dan juga ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini bertujuan agar mahasiswa dapat lebih aktif di dalam kelas. Selain itu, saya juga menggunakan media pembelajaran seperti e-learning, grup WhatsApp, dan juga aplikasi Quizzes. Dengan pemanfaatan berbagai media pembelajaran ini, diharapkan proses perkuliahan dapat berjalan lebih efektif. Berikut Bapak Ibu contoh e-learning yang sudah saya terapkan pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Quizzes. Ini adalah e-learning yang saya gunakan untuk mendukung dalam proses pembelajaran sebagai media pembelajaran, yang mana pada e-learning ini saya contohnya pada pertemuan pertama di sini mengupload RPS beserta modul, dan juga di sini saya mengupload materi-materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang selain itu di sini juga saya akan mengupload link quiz yang menggunakan Quizzes, serta di sini juga saya mengupload tugas serta mahasiswa juga mengirimkan tugas di sini. Selain e-learning, ini adalah Quizzes. Quizzes ini saya gunakan untuk memberikan free test ataupun kuis kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Ini adalah contoh free test yang saya berikan kepada mahasiswa. Tujuan dari free test ini sebagai evaluasi saya kepada mahasiswa seberapa paham mereka terhadap materi yang sudah saya jelaskan kepada mereka. Selanjutnya yaitu Assessment. Assessment adalah setelah pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan selama 16 kali pertemuan, yang mana 2 pertemuannya itu merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi proses pembelajaran di dalam kelas menjelaskan materi-materi sesuai RPS dan modul itu ada 14 materi yang akan dibahas di dalam kelas. Dan tentunya saya akan memberikan penilaian kepada mahasiswa setelah 16 pertemuan tersebut dijalankan mahasiswa, yang mana untuk kriteria dan besaran bobot penilaian sudah saya sampaikan kepada mahasiswa pada saat pertemuan pertama di saat saya menjelaskan RPS terkait mata kuliah ini. Dan juga untuk pemberian nilai mahasiswa saya menggunakan media, yaitu media Sistem Informasi atau SISPO Universitas Bina Insan. Berikut Bapak Ibu SISPO yang saya gunakan untuk proses penginputan nilai atau pemberian nilai kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini. Ini adalah SISPO yang saya gunakan. Berikut Bapak Ibu contoh penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa untuk mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini terdapat beberapa poin untuk dalam proses penginputan nilai. Yang pertama itu ada kehadiran, ada tugas, ada mid semester, ada ujian akhir semester atau UAS. Dan setelah nilai ini semua diinputkan, maka nanti akan ada nilai akhir. Itulah Bapak Ibu penjelasan saya secara singkat mengenai gambaran umum terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi.
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Terima kasih. Melanjutkan materi, ini masih di dalam komponen komputer. Komponen komputer kan ada 3. Coba sebutkan 3. Software, hardware, ya. Untuk perangkat kerasnya sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Jadi minggu ini kita akan mempelajari mengenai perangkat lunak atau software dan firmware. Perangkat lunak itu adalah peranti atau bentuk program dan juga file digital yang bisa dipasang atau dibaca. Dipasangnya di mana? Di komputer kan. Fungsi dari software komputer yang pertama itu mengatur input serta output dari komputer. Apa yang akan diinputkan di dalam sebuah komputer? Yang diinputkan di dalam sebuah komputer. Kalian sekarang berhadapan dengan sebuah komputer. Ibu meminta kalian untuk membuka sebuah aplikasi. Misalkan Microsoft Excel. Yang kalian inputkan di dalam Microsoft Excel itu apa? Benar, data. Yang mana setelah data itu diinputkan, nanti akan menghasilkan sebuah luaran atau outputnya. Outputnya apa? Hasilnya itu apa namanya? Ayo. Kalau input itu data. Kalau output informasi. Nah, benar. Informasi. Iya. Data itu akan diinputkan dulu di dalam menggunakan perangkat lunak di dalam komputer. Setelah itu nanti akan diproses oleh sistem operasi dalam komputer itu. Setelah data diproses, baru akan menghasilkan sebuah luaran, yaitu informasi mengenai sebuah program. Terus menyimpan, menyusun, serta menginstruksikan perangkat kelas untuk dapat berfungsi dengan baik. Menggantikan peran manusia, memperkuat peran manusia untuk merangkai dan mengelola sesuatu. Itulah fungsi dari software komputer. Lanjut, perangkat lunak dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Ada perangkat lunak sistem operasi, ada perangkat lunak aplikasi, dan ada perangkat lunak untuk bahasa pemrograman. Ada permasalahan pada software. Di saat kalian menggunakan perangkat lunak di dalam komputer, tentu pasti ada sebuah permasalahan di situ. Yang mungkin salah satu dari kalian pernah mengalaminya. Ya. Apa coba? Permasalahan yang pernah dialami di saat kalian menggunakan perangkat lunak di dalam komputer. Sering ngebug atau virusnya? Ada virus Iya. di data. Itu salah satunya. Terus ada yang menyimpan data, kemudian datanya itu hilang atau rusak, tidak terbaca kan oleh perangkat lunak. Nah, itu disebabkan oleh apa tadi? Malware. Ya. Di sini ada kategori software. Kategori software itu ada sistem software, ada aplikasi software. Yang pertama, sistem software. Sistem software, perangkat lunak ini merupakan kumpulan program yang termasuk program sistem operasi. Jadi sistem operasi itu termasuk di dalam kategori sistem software atau sistem perangkat lunak. Perangkat lunak sistem ini bekerja seperti untuk sistem software. Sistem software itu ada di situ termasuk di sistem operasi. Nah, di sistem software ini untuk perangkat lunaknya ini terbagi menjadi 2 lagi. Untuk manajemen sistem ada untuk pengembangan sistem.
Windows, Bu. Windows. Lanjut, yang lain, yang cewek? Linux. Baru dua. Unix. Apa lagi? Mac. Max. Nah. Windows, ada Linux, ada Unix, ada Max, ada iOS. iOS. banyak di sini berarti kan pengembangan sistem di dalam sistem software ini. Salah satunya untuk pengembangan sistem informasi. Termasuk kalian pernah belajar bahasa pemrograman? Java, Bu. Kalian gunakan belajar PHP ya? HP, Nah, Python, ada Python, Anaconda. ada Visual Basic. Banyak berbagai macam bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem. Ini perangkat lunak 3 tipe programnya tadi, ada utility, device drivers, dan language translator. Program utility ini dikenal sebagai program service untuk mengolah sumber daya komputer seperti mengidentifikasi problem atau hardware, mencari file yang hilang. Coba apa coba? Kalau misalkan komputer kalian terkena virus nih, ini program utility-nya apa? Semadap. Nah, SMADA. Terus device driver. Semua komputer mempunyai perangkat masukan dan keluaran. Device driver ini berfungsi untuk melakukan komunikasi input dan output dengan komputer. Program language ini menerjemahkan bahasa programmer komputer, bahasa pemrograman di dalam komputer. Nah, macam-macam sistem software seperti yang kalian sebutkan di sini tadi kan? Ya, Bu. Ada Windows, ada Linux, Windows 7. iya, ada Ubuntu, macam-macam kan? Itu tinggal nanti dari aplikasi itu yang mana yang termasuk di dalam aplikasi untuk manajemen sistem dengan aplikasi untuk pengembangan sistem. Itulah sistem perangkat lunak. Terus yang kedua, aplikasi software atau aplikasi perangkat lunak. Definisinya ini di sini, aplikasi perangkat lunak software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperoleh untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu untuk aplikasi software. Kalau untuk sistem software tadi dia lebih untuk mengendalikan antara perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan di dalam komputer. Tapi kalau untuk aplikasi software ini aplikasi yang digunakan untuk melakukan sebuah proses sesuai dengan perintah dari user atau pengguna. Untuk apa? Macam-macamnya aplikasinya ini di definisinya itu, dan untuk aplikasi software itu ini sama sebenarnya dengan sistem software, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada aplikasi umum. Yang kedua ada aplikasi khusus. Nah, aplikasi umum dan aplikasi khusus. Kita lihat ya, macam-macam softwarenya. Ini sampel contohnya. Coba
yang mana yang termasuk di dalam aplikasi umum dan termasuk di dalam aplikasi khusus? Aplikasi umum yang biasa kalian gunakan di dalam komputer. Google Chrome. Ini termasuk dalam web browser. Ya. Google Chrome. Skype. Terus apa lagi? Microsoft Word. Ya. Microsoft Word atau Microsoft Excel. Ada electronic mail yang kalian gunakan biasa untuk ngirim data, ngirim tugas, apa? Gmail. Gmail. Iya. Kalau web browser selain Google Chrome apa saja? Nah, Mozilla termasuk. Microsoft Edge. Iya. Mozilla, Google Chrome, aplikasi khusus sekarang. Notepad. Apa? Notepad. Nah, Notepad. PLC. Paint. Apa lagi yang di situ? PLC. VLC, Paint. WinRAR. WinRAR. Iya, untuk mengekstrak data kan, file kan. Ya. Selain itu, Photoshop. Gigi. Ini termasuk aplikasi khusus. Dari penjelasan tadi aplikasi software dan sistem software, ada yang mau bertanya nggak? Paham semuanya mengenai apa perangkat lunak? Paham. Paham? Paham. Private. Kata-kata private, ya, yang namanya private berarti pengguna atau user. Siapa sebagai pengguna atau usernya itu? Kalian kan? Iya. Kalian berada di depan komputer sekarang, menggunakan aplikasi, berbagai macam aplikasi dalam komputer. Berarti di sini posisi kalian itu sebagai firmware atau penggunanya. Menurut Tri Rahmadi dalam buku pengantar teknologi informasi tahun 2020, brandware itu diartikan manusia yang mengoperasikan komputer menggunakan serta mengatur sistem dalam perangkat komputer. Fungsi dari brandware itu sebagai seorang pembentukan sistem komputerisasi yang mampu menangani serta mengawasi secara langsung bagian dari pengelolaan data dalam komputer. Secara garis besar, untuk brandware ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada programmer. Kedua, selain programmer ada operator. Operator ini orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Komponen dari brandware ada hardware engineering, ada software engineering. Hardware engineering, seseorang yang memiliki keahlian lebih dalam menangani perangkat keras atau hardware di dalam perangkat komputer. Orang ini bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan atau pembuatan perangkat keras dari komputer, misalkan keyboard, misalkan mouse. Sedangkan kalau software engineering, software berarti lebih ke perangkat lunak. Software engineering ini orang yang mampu membuat software di dalam komputer atau sebuah sistem informasi. Contohnya tadi apa? Programmer. Ya, programmer tadi termasuk software engineering. Macam-macam dari brandware, operator, teknisi, trainer, sampai yang itu terakhir ada database administrator yang bertanggung jawab pada semua database di dalam komputer. Lanjut, ini macam-macam pengembang aplikasi atau teknologi dari pekerjaannya tadi, web developer, mobile developer, graphics designer. Kalau web developer itu pekerjaannya itu mengembangkan aplikasi yang berjalan pada aplikasi browser. Aplikasi browser misalkan Mozilla, Google Chrome kan. Kemampuan yang dibutuhkan itu menguasai
menguasai bahasa pemrograman seperti PHP, Java, Python, HTML, ya banyak berarti aplikasi bahasa pemrograman yang harus dikuasai. Sedangkan kalau mobile developer, kata-kata mobile berarti. Dan terakhir graphics designer, bisa membuat desain sebuah produk. Dengan kata-kata desain grafis kan, Luna? Dia membuat tampilan aplikasi web dan mobile. Orang yang mampu membuat tampilan antar mukanya, desain antar mukanya. Kalau kita buat sebuah program, yang pertama sebelum program itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman, yang pertama itu harus buat dulu desain antar mukanya. Seperti apa tampilan antar muka programnya? Entah itu yang website atau yang mobile. Oke, dari materi yang sudah dijelaskan mengenai perangkat lunak dan brandware, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Cukup, Bu. Cukup? Kalau cukup, Ibu mau tanya. Coba itu satu pertanyaan. Sistem operasi tadi termasuk di dalam kategori yang mana? Sistem operasi. Sistem software. Kalau web browser? Aplikasi software. Terus untuk Brandware tadi, kalau orang yang bisa mengembangkan perangkat keras di dalam komputer, apa namanya tadi? Hardware engineer. Hardware engineering. Engineering. Kalau orang yang bisa mengembangkan aplikasi atau sistem di dalam komputer, namanya Software engineering. software engineering. Itu semuanya harus ingat, karena dari materi yang sudah dijelaskan ini, pada minggu pertemuan selanjutnya itu akan ada kuis. Kuis itu mencakup dari beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, termasuk materi tentang perangkat keras. Perangkat keras kan ada perangkat input, ada perangkat output. Perangkat input contohnya apa? Masih ingat nggak? Kita sudah paham. Perangkat input dalam komputer. Input. Nah, satu lagi apa? Keyboard. Keyboard. Iya. Kalau output? Output. Nah, nanti kuis nggak bisa. Output. Printer. Typewriter. Yang menghasilkan luaran. Headphone. Speaker kan? Iya, speaker. Kalau yang proses, yang di saat kalian input data, kemudian data itu akan diproses kan menggunakan perangkat lunak tadi. Yang memproses CPU. Iya. Baca kembali catatannya sama materi yang sudah dibagikan di grup ya. Oke. Mungkin untuk materi hari ini cukup. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan dipelajari beberapa materi yang sudah dibagikan ke kalian di grup dan juga di e-learning, karena nanti minggu selanjutnya untuk kuis itu mencakup dari beberapa materi tersebut. Kalau sudah paham semua, mungkin mencukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi pada minggu selanjutnya. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat untuk mengikuti proses perkuliahan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.